Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man adhahtalana subulal hidayah wa ajahta ambasairi nagisyawatul giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini Allah masih limpahkan kepada kita rahmat, mencurahkan kepada kita hidayah dan inayah, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, sehingga kita sampai hari ini masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Malam-malam harinya kita hiasi bulan Ramadan dengan melaksanakan qiyamul lail, bertasbih, membaca Al-Quran, yang tujuannya tidak satu, hanyalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berharap kita pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di yaumil mahsyar kelak kita berharap kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari ketiga bulan Ramadan pada tahun ini. Kalau kita melihat, mengkaji dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua hadis Rasulullah yang memiliki dua matan yang berbeda tapi memiliki satu tujuan. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sedangkan di dalam matan hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sedikit kita urai bahwa hadis yang pertama Rasulullah menyebutkan dengan soma, sedangkan hadis yang kedua Rasulullah menyebutkan dengan qoma. Kedua-dua hadis ini keduanya adalah sahih. Artinya apa? Kuat, bisa kita jadikan hukum dalam melaksanakan satu ibadah. Apa makna tujuan dari hadis ini? Orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan landasan keimanan dan keikhlasan hatinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sedangkan di dalam hadis yang kedua Rasulullah menyebutkan orang yang beribadah pada bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan hatinya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah dilakukannya. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah benar-benar bulan yang penuh dengan ampunan. Ketika hari pertama masuk bulan Ramadan, ampunan Allah, pintu ampunan Allah, Allah bukakan seluas-luasnya. Allah bukakan selebar-lebarnya, berpulang kepada kita. Bagi kita yang mengaku diri kita Islam, bagi kita yang mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah momen Ramadan bisa kita raih untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Ramadan itu hanya datang dianya kemudian berlalu begitu saja? Kalau seandainya
Kita yang mengaku diri kita ini Islam, kita yang mengaku diri kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, kita sedikit pun tidak mau memuliakan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Sedikit pun pada bulan Ramadan kita tidak mau berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah kelompok orang yang naib, orang yang merugi yang ada di atas dunia ini. Kenapa? Karena kalau sudah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat dari awal Ramadan, orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian diiringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tanpa pun dia meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah datang kepadanya. Ampunan Allah diberikan Allah untuk hamba-hambanya. Tapi dengan catatan, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang pertama, landasan kita adalah landasan keimanan kita. Yang kedua, landasan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu landasan dengan keikhlasan hati kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita mengkaji dari ayat ini dan kita kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Maka ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu landasan kita, keimanan kita, panggilan yang Allah panggil kepada hambanya itu, kita jawab dengan keimanan kita. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami patuhi ya Allah. Maka orang-orang yang benar-benar menghadap kepada Allah ketika bulan Ramadan, disambutnya panggilan Allah ini, landasan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepadanya, orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dengan keimanannya, dengan keikhlasan hatinya melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu karena Allah, Allah jadikan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Ketakwaan ini ketika Allah berikan kepada kita, kita orang-orang yang beriman, akan meningkatlah ibadah kita di penghujung Ramadan dan seterusnya. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, bukan berlandaskan keimanannya, tapi karena kebiasaan, karena ikut-ikutan atau lain sebagainya, tapi bukan berlandaskan keimanan, maka ketika datang bulan Ramadan atau setelah selesai bulan Ramadan, sama saja baginya, tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupannya. Maka untuk itu, maka ketika kita masuk bulan Ramadan, kita menapatilah sedikit, kita merenung sedikit bahwa bagaimana perbuatan kita sebelumnya. Banyak dosa-dosa yang tanpa kita sadari kita lakukan. Banyak juga dosa-dosa yang kita sadari kita telah melakukannya. Maka untuk itu pada bulan Ramadan, inilah kesempatan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa ketika seorang hamba sadar akan perbuatannya dan dia ingat akan dosa-dosanya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah memberikan ampunan kepada dirinya. Catatannya, orang yang benar-benar sadar dengan dosanya datang ke hadapan Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti berikan ampunannya. Allah akan maafkan orang tersebut. Allah akan berikan ampunan, mengampunkan dosa-dosa dari hamba-hambanya yang benar-benar dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sampai hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Kita raih kesempatan kita untuk memuliakan bulan Ramadan dengan ibadah puasa Ramadan. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan ampunan Allah kita dapatkan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Tentunya di sana sini banyak kekurangan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kaum muslimin wal muslimat saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.